FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI_SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari kawasan Jalan Senaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Mendengar masih di program Labuan Bajo pagi ini ya, dan kali ini kita langsung bergabung di dua topik yang akan kita hadirkan. Mengenai yang pertama ini mengenai kondisi alam di Labuan Bajo terus berubah akibat erupsi gunung berapi Lewo Tobe lagi-lagi. Dan untuk topik yang pertama ini para pendengar, kita akan berbicara di pagi hari ini bersama Ibu Maria Patricia Serang ya. Ini sebagai Kepala Stasiun BMKG Komodo Manggarai Barat. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bung Eno. Iya, apa kabar Bu di pagi hari ini? Cukup hektik dari pagi. Iya Bu, ini lagi sibuk dengan keadaan yang dan juga kondisi ya kita di Labuan Bajo nih yang terus berubah ya. Iya, benar. Iya. Nah Bu, ini berkaitan dengan kondisi alam di Labuan Bajo ini, dari hari ke hari ini terus berubah dan mempengaruhi juga ya segala aktivitas yang ada di Labuan Bajo ini. Ini kita mau gali nih informasi dari BMKG Komodo Manggarai Barat. Nah, Ibu ini yang pertama nih Ibu ini dampak ini ya yang dirasakan di saat ini ya berkaitan dengan kondisi alam kita di Labuan Bajo ini dari hari ke hari ini, apakah ada alat yang digunakan nih untuk melihat kondisi ini, Ibu? Silakan Bu. Baik, terima kasih. Jadi kalau pertanyaannya bahwa ada alat, ya jadi yang memantau pergerakan dari abu vulkanik yang menyebar di udara ini adalah kami menggunakan data satelit real time gitu. Jadi sebaran abu ini berdasarkan pantauan citra satelit ini, sebaran abu vulkanik dari Gunung Lewo Tobe ini sejak tanggal 9 kemarin kan kita tutup bandara ya, maksudnya Bandara Komodo tidak operasional. Nah, karena memang dari hasil pantauan citra satelit ini posisi sebaran abu juga mengarah ke barat hingga sampai di ruang udara Manggarai Barat, bahkan sampai dengan pagi ini sudah masuk ke wilayah udara NTB. Gitu. Oh ya, berarti kondisi hari ini ya terbaru ya bahwa sudah sampai di wilayah NTB ya Bu? Iya, karena kan semalam itu erupsi yang lebih besar daripada sebelumnya, sehingga akumulasi dari abu vulkanik yang masih bertahan di ruang udara ini juga pada akhirnya juga bertambah dengan erupsi hasil dari abu vulkanik dari erupsi yang baru seperti itu. Jadi mungkin yang kita rasakan saat ini yang kita lihat adalah lebih pekat saja gitu udara yang secara visual kita lihat gitu. Iya. Nah, berarti kalau dibandingkan dengan hari-hari kemarin ya, tadi Ibu sudah katakan lebih pekat, apakah ada kemungkinan lebih ataukah berkurang nih? Atau mungkin tergantung dari situasi yang ada atau erupsi yang ada di Gunung Lewo Tobe nih, Bu? Iya, kalau misalnya jadi gini, kami kembali concern itu adalah fokus kami adalah sebaran untuk tugas BMKG adalah wajib memantau dan menginformasikan sebaran abu vulkanik yang ada di gunung yang ada di ruang udara kayak gitu. Nah, selama gunungnya masih dalam status awas,
Iya, iya. Yang artinya sewaktu-waktu masih bisa erupsi, berarti masih ada potensi terjadi erupsi, kemudian ada potensi lagi sebaran abu itu akan bertambah atau berkurang, nanti tergantung dari kondisi cuaca, yaitu arah angin, arah dan kecepatan angin, kemudian juga hujan. Karena hujan ini dapat meluruhkan abu vulkanik yang ada di ruang udara ini, kayak gitu. Jadi Iya. bisa mencerahkan kembali. Ya, nah, Bu, berarti ini sudah ada koordinasi nih dengan pihak bandara mengenai keputusan bersama nih penerbangan untuk hari ini pada tanggal 13 November ini, Bu. Ya. Iya. Jadi tadi itu jam 6.30 memang sudah dilakukan rapat ketika rapat CDM atau kolaboratif decision making itu wajib dilakukan ketika ruang udara di salah satu bandara misalnya terindikasi teramati ada sebaran abu vulkanik, maka wajib mengadakan rapat CDM ini yang melibatkan pihak bandara, kemudian Airnav, BMKG dan pihak airlines. Nah, hasil dari paper test untuk mengukur abu vulkanik yang jatuh sampai ke permukaan tanah tadi pagi itu hasilnya positif sehingga rapat CDM digelar oleh Kabandara di jam 6.30 dengan menghasilkan keputusan bahwa hari ini kembali Bandara Komodo yang kemarin masih open hari ini kembali ditutup nanti sampai jam 20 WITA atau jam operasional bandara, seperti itu. Nah, Bu, kemarin kan juga ada keadaan di mana para pengunjung yang datang ke Labuan Bajo juga menggunakan angkutan laut ya untuk kembali begitu. Iya. Nah, benar. untuk situasi di daerah laut kita ini berarti dalam kondisi aman ya, artinya bisa terkontrol gitu, ataukah masih juga terpengaruh nih, Bu? Ya, memang untuk yang dari KSOP memang ada menggelar posko untuk antisipasi ya, antisipasi terhadap penumpang-penumpang bandara atau para wisatawan yang ada di Labuan Bajo yang akan keluar ke Labuan Bajo karena bandara kan tidak pasti gitu kan untuk tutupnya. Nah, kami yang jelas BMKG mendukung kegiatan tersebut dengan terus mengupdate informasi terkait arah dan kecepatan angin serta tinggi gelombang yang ada di wilayah perairan. Kemudian dari hasil perakiraan itu juga diperkirakan bahwa tinggi gelombang laut dari Labuan Bajo menuju ke provinsi sebelah itu di NTB itu juga masih dalam kondisi yang aman dengan tinggi gelombang laut juga yang masih aman untuk dilewati oleh kapal-kapal yang kecil maupun kapal yang besar gitu. Dengan ketinggian berkisar 0,2 sampai dengan 0,75 meter gitu. Jadi masih aman lah. Iya. Nah, Ibu, kemarin kan juga ada nih himbauan dari Dinas Kesehatan ya yang disebarkan berkaitan dengan penggunaan masker ya untuk kesehatan masyarakat yang ada di Labuan Bajo. Mungkin juga ada himbauan dari BMKG sendiri berkaitan dengan hal ini. Iya, jadi sama sebenarnya mungkin dari Dinas Kesehatan itu juga sebelumnya juga mengikuti update informasi dari BMKG. Jadi ketika kami juga menggandeng media di sini adalah pers gitu kan untuk menginformasikan himbauan-himbauan tersebut kepada masyarakat untuk sehingga bisa menjangkau masyarakat. Maka di situ kami sudah mulai menyarankan masyarakat di Manggarai Timur Manggarai Barat mulai menggunakan masker karena saat ini ruang udara kita sudah tidak sehat lagi. Karena seperti yang kita ketahui atau mungkin perlu diketahui oleh masyarakat bahwa abu vulkanik ini bukan seperti debu biasa. Abu vulkanik ini mengandung material yang sangat merusak paru-paru ketika terhirup. Untuk itu kami juga membuat poster himbauan gitu kepada masyarakat untuk mulai kenakan masker saat ini hingga nanti ada perubahan situasi dari sebaran abu vulkanik ini di ruang udara. Seperti itu. Selain itu juga mungkin selain masker perlu juga kayak pelindung mata, kacamata atau misalnya penutup kepala ketika kita memang harus melakukan aktivitas di luar seperti itu. Nah, Ibu, ini juga berkaitan dengan informasi nih. Ini masyarakat Manggarai Barat sendiri mau mengetahui informasi terkini dan terupdate ini harus dapat di mana nih, Ibu?
atau mungkin ada prosedur yang dilakukan oleh BMKG juga tersendiri ya untuk memberikan informasi kepada masyarakat Manggarai Barat nih Bu? Kami biasanya selalu mengupdate baik perkiraan cuaca ataupun iklim gempa bumi itu di media sosial kami selain di WA Group, kemudian bisa juga diakses di info BMKG _Manggarai Barat untuk Instagram dan juga Facebooknya seperti itu. Jadi bagi masyarakat Manggarai Barat yang ingin mengetahui perubahan terkait cuaca atau perubahan informasi MKG lainnya dapat mengakses media sosial kami itu, atau dapat menghubungi kami di nomor sebentar ya Bu Nina. Di nomor operasional kami yaitu 0821 4473 6879. Iya, itu untuk mengupdate informasi ya Bu ya mengenai situasi. Jika ingin menanyakan langsung gitu dapat di nomor WA itu yang tadi barusan saya sampaikan. Iya. Itu kami 24 jam. Nah, Ibu, di obrolan terakhir kita ini Bu, himbauan yang mau disampaikan oleh Ibu sendiri dari Kepala Stasiun BMKG Komodo Manggarai Barat kepada masyarakat Manggarai Barat juga, silakan Bu. Oke, baik. Terkait erupsi dari Gunung Lewotobi yang dampak lanjutannya itu sampai ke wilayah Manggarai Barat, kami tetap menghimbau masyarakat tidak panik karena wilayah Manggarai Barat ini masih cukup jauh dari Gunung Lewotobi tersebut. Namun yang perlu kita waspadai adalah sebaran abu yang ada di ruang udara. Untuk itu dengan tidak bosannya kami tetap menghimbau untuk kenakan masker. Walaupun COVID sudah tidak ada, tapi saat ini juga sebaran abu vulkanik ini berbahaya bagi kesehatan masyarakat seperti itu. Lebih baik memakai masker demi masa depan kesehatanmu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Maria Patricia Christian Serang atas informasinya di pagi hari ini ya. Semoga keadaan kita juga ya kembali membaik ya Ibu dan normal seperti biasa ya. Dan juga kita juga mau memberi dukungan juga untuk korban erupsi yang ada di Lewotobi Larantuka ya Bu ya. Iya. Dan para pendengar, demikian informasi yang pertama ya yang kami hadirkan ke dengar Anda bersama dengan Ibu Maria Patricia Christian Serang, Kepala Stasiun BMKG Komodo Manggarai Barat, mengenai kondisi alam di daerah kita di Labuan Bajo ini yang saat ini terus berubah akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dan tetap bersama kami di 91,70 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital karena masih ada satu topik yang menarik yang Anda perlu ketahui. Namun sebelum itu kembali akan saya hadirkan nongkrong dengan Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami di program Labuan Bajo pagi ini. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi